Lalu lintas ilegal atau PAOGA diberikan teguran oleh petugas Dinas Perhubungan. Berlaku bagi masyarakat maupun pelaku usaha sebagaimana diatur dalam instruksi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Banjarmasin. Trik yang berlangsung sejak Rabu pagi membuat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Aceh, khususnya Kota Banda Aceh terganggu. Kita tidak mampu, daerah tidak punya fasilitas, tidak punya semua, kita tidak mampu. Ubi Societas Ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Namun adagio ini patut kita pertanyakan kembali ketika hukum dan kebijakan justru tidak sepenuhnya hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pernahkah kita bertanya, mengapa di persimpangan jalan masih ada PAOGA? Mengapa peraturan daerah sudah ada, tetapi pelanggarannya tetap terus terjadi? Dan mengapa daerah yang kaya akan sumber daya justru seringkali tidak berdaya dalam mengelolanya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan kebijakan publik dan tata kelola pemerintah daerah yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Halo semua, perkenalkan aku Rizka Rianti Adelia Agustiani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024. Di sini aku akan menjabarkan apa saja permasalahan yang telah terjadi. Yang pertama dalam bidang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang sangat jelas mengenai peran strategis dinas perhubungan. Dishub memiliki kewenangan dalam perencanaan, rekayasa, pengawasan, pemasangan fasilitas lalu lintas, serta koordinasi dengan kepolisian. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan rambu dan marka jalan, penempatan traffic light, manajemen persimpangan, pengaturan kawasan rawan kecelakaan, hingga penyelenggaraan ketertiban lalu lintas melalui penempatan petugas pengaturan lalu lintas. Dengan mandat hukum yang kuat ini, Dishub seharusnya menjadi representasi kehadiran negara dalam menjamin kelancaran dan keselamatan transportasi publik di daerah. Namun ketika peran Dishub tidak dijalankan secara optimal, baik karena keterbatasan jumlah petugas, minimnya sarana pendukung, maupun lemah rekayasa lalu lintas, maka muncul ruang kosong dalam pelayanan publik. Ruang inilah yang kemudian diisi oleh aktor informal seperti PAOGA. Fenomena ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran lalu lintas, melainkan sebagai gejala sosial yang menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir di ruang publik. Oleh karena itu, memperkuat peran Dishub bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat atas akses jalan yang aman dan tertib. Optimalisasi peran Dishub dapat dilakukan mulai penambahan petugas pengaturan lalu lintas di titik-titik kritis, pengadaan sarana pendukung seperti traffic light yang responsif, peningkatan program rekayasa lalu lintas, serta evaluasi menyeluruh terhadap titik rawan kecelakaan dan kemacetan. Selain itu, pembinaan dan koordinasi yang berkelanjutan dengan kepolisian menjadi kunci yang menciptakan sistem lalu lintas yang terintegritas. Dengan pendekatan struktur semacam ini, keberadaan PAOGA sebagai pengisi kekosongan fungsi negara dapat diminimalisir secara alami dan berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan kader negara juga tercermin dalam kondisi regulasi daerah di Kalimantan Selatan. Sebagaimana peraturan daerah masih menghadapi persoalan kekaburan hukum, kekosongan hukum teknis, serta tumpang tindih kewenangan. Contohnya pada kasus parkir liar dan PAOGA pada restribusi parkir memang membatasi pungutan hanya kepada petugas resmi, namun tidak memberikan definisi yang tegas mengenai status orang yang mengatur lalu lintas atau meminta uang sukarela. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki pedoman yang seragam, sehingga penindakan di lapangan menjadi tidak konsisten dan bersifat temporer. Adapun kekaburan hukum juga tampak dalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 Kota Banjarmasin tentang pengaturan kegiatan usaha selama bulan Ramadan. Beberapa frase kunci tidak dijelaskan secara rinci sehingga membuka ruang tafsir yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan aparat penegak perda. Di samping itu, perda ini tidak dilengkapi dengan aturan teknis mengenai prosedur pemeriksaan, alat bukti, dan mekanisme sanksi administratif. Kondisi ini membuat penegakan hukum sangat bergantung pada kebijakan subjektif petugas di lapangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal serupa juga terjadi pada perda larangan membuang sampah sembarangan.
Meskipun normal larangan sudah diatur, banyak perda tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pembuktian dan tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas penunjang seperti tempat pembuangan sampah dan jadwal angkut yang pasti. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan aparat kelurahan membuat pengawasan berjalan tidak optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas perda tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga kejelasan aturan dan kesiapan sarana pendukung. Adapun juga persoalan otonomi daerah yang semakin kompleks dengan hadirnya kebijakan sentralisasi kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penarikan kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan posisi daerah penghasil tambah. Daerah kehilangan kendali substantif atas sumber daya alamnya sendiri, sementara dampak sosial, ekologis, dan konflik ruang tetap harus mereka tanggung. Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam praktik otonomi daerah dan berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya. Dan terakhir, polemik mengenai dana pemerintah daerah yang disebut mengendap diperbankan kembali menegaskan pentingnya komunikasi dan tata kelola yang baik antara pusat dan daerah. Di Kalimantan Selatan sendiri, penjelasan Gubernur Haji Muhyiddin menunjukkan bahwa penempatan dana kas daerah dalam bentuk giro dan deposito merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang sah, transparan, dan tetap produktif. Polemik ini mengajarkan bahwa persoalan utama bukan sekedar jumlah dana yang disimpan di bank, melainkan kualitas perencanaan anggaran, kecepatan realisasi pembelanjaan, serta akuntabilitas data dan komunikasi antar level pemerintahan. Dengan demikian, rangkaian persoalan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama kebijakan publik di daerah bukan hanya terletak pada perilaku masyarakat, tetapi juga pada kualitas regulasi, efektivitas kelembagaan, dan konsistensi pelaksanaan kewenangan. Ketika hukum tidak mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, maka adagium ubi societas ibi-ius hanya akan menjadi semboyan normatif tanpa makna substantif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi prasyarat agar negara benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa adagium ubi societas ibi-ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan masyarakat daerah. Berbagai fenomena yang kita jumpai sehari-hari, seperti keberadaan paugah, parkir liar, pelanggaran perda, hingga ketimpangan tumbang tindih pengelolaan sumber daya alam, menunjukkan adanya jarak antara hukum yang tertulis dengan hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya telah memberikan kewenangan yang kuat kepada Dinas Perhubungan sebagai representasi kehadiran negara. Namun lemahnya pelaksanaan kewenangan tersebut menciptakan ruang kosong dalam pelaksanaan publik yang kemudian diisi oleh aktor informal. Fenomena ini bukan semata-mata persoalan pelanggaran hukum, melainkan cermin belum optimalnya fungsi negara dalam menjamin ketertiban dan keselamatan publik. Permasalahan serupa juga tampak dalam regulasi daerah di Kalimantan Selatan. Banyak perda yang masih mengandung kekaburan norma, kekosongan aturan teknis, serta tumpang tindih kewenangan antara instansi. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten, bergantung pada subjektivitas aparat, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan perda tidak hanya ditentukan oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh kejelasan aturan dan kesiapan sarana pendukung. Di sisi lain, praktek otonomi daerah juga menghadapi tantangan struktural akibat sentralisasi kewenangan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Penarikan kewenangan dan ke pemerintah pusat telah melemahkan posisi daerah, meskipun dampak sosial dan lingkungan tetap harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan paradoks dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengaburkan prinsip akuntabilitas. Terakhir, polemik dana daerah yang dianggap mengedap menunjukkan bahwa persoalan utama kebijakan publik bukan semata soal angka, tetapi menyangkut
kualitas perencanaan, efektivitas realisasi anggaran, serta komunikasi yang baik antar pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, tantangan utama kebijakan publik di daerah terletak pada penguatan kualitas regulasi, efektivitas kelembagaan, dan konsistensi pelaksanaan kewenangan. Tanpa pembenaran aspek-aspek tersebut, hukum akan tetap hadir secara formal, tetapi absen secara substantif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintah daerah menjadi syarat utama agar hukum benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika sebelumnya kita menyoroti ketidakhadiran negara dalam situasi normal, mulai dari persoalan lalu lintas, kekaburan perda, hingga lemahnya tata kelola daerah, maka bencana alam seharusnya menjadi ujian paling nyata tentang kehadiran negara dalam situasi darurat. Kehadiran negara dalam kondisi bencana seharusnya bersifat paling cepat, paling kuat, dan paling terasa. Namun kenyataannya, pola yang sama kembali terulang. Kewenangannya ada, regulasinya tersedia, tapi respon seringkali terlambat dan dibebankan kepada daerah yang justru berada dalam kondisi paling lemah. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan serius. Apakah negara benar-benar hadir ketika masyarakat berada dalam kondisi paling rentan? Dilansir dari Kompasiana, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa akibat bencana Aceh dan Sumatera telah melampaui 1.000 orang. Selain itu, sebanyak 262 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 5.000 orang mengalami luka-luka. Dampak bencana juga terlihat dari rusaknya berbagai fasilitas umum. Adapun Pusat Data dan Informasi mencatatkan kerusakan pada 1.200 fasilitas umum yang meliputi 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 kantor pemerintahan, serta 145 jembatan. Adapun pendapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Profesor Suhaidi, menyatakan bahwa secara hukum, kriteria bencana nasional telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 yang mencakup jumlah korban, besarnya kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah yang terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Berdasarkan indikator tersebut, ia menilai bahwa bencana yang terjadi sudah memenuhi syarat sebagai bencana berskala nasional. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan kritis. Apakah lambat penetapan status bencana nasional mencerminkan kehati-hatian kebijakan atau justru menunjukkan kelalaian dalam pengambilan keputusan? Hal ini menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukanlah peristiwa biasa ketika ribuan korban berjatuhan dan ratusan fasilitas publik lumpuh. Yang terdampak bukan hanya masyarakat, tetapi juga fungsi negara itu sendiri. Sekolah yang rusak berarti terganggunya hak atas pendidikan. Fasilitas kesehatan yang hancur berarti terancamnya hak atas pelayanan kesehatan. Dan rusaknya jembatan serta kantor pemerintahan berarti terputusnya akses pelayanan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi seperti ini seharusnya menjadi dasar objektif bagi pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan bencana secara penuh. Namun yang menjadi kegelisahan adalah meskipun skala kerusakan dan korban sudah semakin besar, penanganan tetap bertumpu pada pemerintah daerah yang justru berada dalam kondisi yang terbatas. Situasi ini semakin problematis ketika terdapat kepala daerah yang secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana. Pernyataan tersebut seharusnya dipahami sebagai sinyal darurat institusional. Ketika daerah sudah menyatakan tidak mampu, maka secara hukum, moral, dan konstitusional, negara seharusnya hadir lebih kuat dan lebih bertanggung jawab. Pada akhirnya, bencana ini kembali menguji adagium ubi societas ius. Ketika masyarakat berada dalam kondisi paling rentan, hukum dan kebijakan seharusnya hadir paling nyata. Jika tidak, maka hukum hanya akan menjadi teks normatif dan negara hanya hadir di atas kertas, bukan di tengah penderitaan rakyat. Adapun saran yang akan saya berikan, yang pertama, pemerintah pusat perlu membuka indikator penetapan bencana nasional secara transparan
dan objektif, sehingga dasar pengambilan keputusan dapat dipahami publik dan tidak bergantung pada pertimbangan non-hukum. Kedua, harus ada mekanisme hukum yang tegas ketika pemerintah daerah menyatakan ketidaksanggupan, sehingga pemerintah pusat dapat segera mengambil alih penanganan tanpa jeda dan kekosongan tanggung jawab. Ketiga, penanggulangan bencana harus diposisikan sebagai kewajiban konstitusional negara yang diwajibkan melalui tindakan cepat, koordinasi yang kuat, dan perlindungan nyata bagi masyarakat yang terdampak. Sebagai penutup, bencana alam tidak hanya menguji kesiapan teknis negara, tetapi juga berkepihakan hukum kepada rakyat. Jika hukum hadir secara nyata dalam situasi darurat, keadilan akan terasa. Jika tidak, hukum hanya berhenti sebagai teks normatif. Maka oleh itu, sekian dari saya dan terima kasih.